Selamat datang dalam video penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan PISEO tahun anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Sebelum masuk ke tahapan, kita bahas secara singkat apa itu PISEO. PISEO merupakan kependekan dari Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah melalui peningkatan kualitas dan atau pembangunan infrastruktur baru di kawasan perdesaan. Jenis infrastruktur yang dapat dibangun dalam kegiatan PISEO yaitu jalan, jembatan, tambatan perahu, dan bangunan pasar. Prinsip dari pelaksanaan PISEO adalah partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan PISEO. Proses pelaksanaan PISEO dimulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap pasca konstruksi. Rincian kegiatan masing-masing tahapan akan dijelaskan berikut ini. Pertama, tahap persiapan yang diawali dengan pembentukan kelompok kerjasama antar desa atau KKAD. Cara pembentukan KKAD yaitu masing-masing kepala desa bersama BPD melakukan musyawarah untuk menentukan siapa saja delegasi atau perwakilan desa yang akan mengikuti musyawarah antar desa dalam rangka pelaksanaan PISEO. Kemudian, delegasi perwakilan desa tersebut ditetapkan dalam surat keputusan kepala desa. Setelah itu, camat menyelenggarakan musyawarah antar desa untuk menghasilkan 1. Peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa dalam pelaksanaan kegiatan PISEO, dan 2. Keputusan bersama kepala desa terkait penetapan anggota kelompok kerjasama antar desa atau KKAD. Apabila pembentukan KKAD telah dilakukan, tahap selanjutnya dapat mulai dilaksanakan. Tahap kedua, tahap perencanaan. Tahapan ini terdiri atas pertemuan kecamatan 1, survei teknis dan penyusunan proposal rencana infrastruktur, serta review dan pengesahan dokumen perencanaan. Pertemuan kecamatan 1. Pertemuan ini dihadiri oleh Pokja PKP Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, KKAD, tokoh masyarakat, dan kelompok atau organisasi masyarakat setempat, serta masyarakat secara luas. Dalam pertemuan ini akan dibahas mengenai sosialisasi KKAD sebagai penyelenggara PISEO, penjelasan dari fasilitator masyarakat mengenai kegiatan PISEO dan tugas tanggung jawab KKAD, kemudian KKAD akan melakukan penggalian potensi kawasan, rencana infrastruktur, serta menyampaikan rencana kerja yang berupa jadwal kegiatan, siapa saja yang akan terlibat, dan target penyelesaiannya. Kemudian, sinkronisasi rencana infrastruktur dengan pemerintah kabupaten. Selanjutnya, survei teknis dan penyusunan proposal rencana infrastruktur. Survei teknis ini dilakukan oleh KKAD dan didampingi oleh fasilitator masyarakat untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi infrastruktur dasar dan kondisi lokasi rencana pembangunan infrastruktur, serta untuk mencari tahu supplier material, harga material, tenaga kerja tukang, dan upah pekerja pada lokasi kegiatan. Penggunaan data survei yang akurat, mutakhir, dan lengkap perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan ataupun gagal perencanaan. Setelah survei teknis dilakukan, KKAD melakukan sinkronisasi data hasil survei dengan Pokja PKP Kabupaten, dan selanjutnya KKAD menyusun proposal rencana infrastruktur. Proposal rencana infrastruktur ini memuat gambaran umum kawasan, konsep pembangunan dan kesiapan lahan, gambar rencana infrastruktur atau DED, RAB, serta RKS. Proposal tersebut kemudian disampaikan kepada PPK Provinsi untuk direview dan disahkan. Tahap ketiga, tahap pelaksanaan konstruksi. Agenda dalam tahap ini meliputi
penandatanganan kontrak swakelola, pelaksanaan konstruksi infrastruktur, pertemuan Kecamatan 2, serta pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima 1. Penandatanganan perjanjian kontrak swakelola antara PPK Provinsi dengan KKAD berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, pencairan dana BPM, pengawasan, dan ketentuan sanksi apabila terjadi penyalahgunaan dana. Hal-hal yang perlu dipersiapkan pada saat tanda tangan kontrak swakelola yaitu proposal rencana infrastruktur yang telah disetujui PPK Provinsi dan gambar rencana infrastruktur atau DED, RAB, dan RKS dan syarat yang telah disahkan oleh PPK Provinsi. Selanjutnya, rapat prapelaksanaan. Rapat ini bertujuan untuk menghasilkan acuan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan, serta menghasilkan strategi dan tata cara konstruksi. Setelah rapat prapelaksanaan, kemudian KKAD menyusun laporan kemajuan pekerjaan fisik dan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan pada tiap termin sebagai dasar pencairan dana BPM. Apabila pencairan dana BPM tahap 1 telah dilakukan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat mulai dikerjakan. Setelah pembangunan infrastruktur telah selesai 100%, KKAD menyelenggarakan pertemuan Kecamatan 2 untuk menjelaskan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BPM secara rinci dan transparan. Dalam PK2 akan dibahas mengenai pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan oleh KKAD kepada masyarakat, penyerahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari KKAD kepada Kepala Desa, serta penjelasan rencana pengelolaan infrastruktur terbangun. Berikutnya, KKAD menyerahkan LPJ Administrasi dan Keuangan kepada PPK Provinsi. Setelah itu, tim teknis dari PPK Provinsi akan melakukan pemeriksaan laporan dan hasil pekerjaan fisik dengan didampingi oleh FM dan tim pengawas KKAD. Setelah infrastruktur dipastikan sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat, KKAD melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK Provinsi. Pada tahap terakhir yaitu tahap pasca konstruksi. Tahap pasca konstruksi berupa serah terima infrastruktur terbangun dari kuasa pengguna anggaran atau KPA kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mencatatkan infrastruktur terbangun sebagai aset desa, memanfaatkan hasil pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa secara luas, dan melakukan pengelolaan untuk kegiatan pemeliharaan, keberlanjutan, dan pengembangan hasil pelaksanaan pembangunan. Dukungan pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur Piseu oleh pemerintah desa dan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan infrastruktur Piseu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan Piseu tahun 2023. Semoga bermanfaat.